Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Meti Franstito Saya Rahmat Alam Semesta. di podcast Cinemaflex. Kalau gitu kita langsung aja nih ngebahas topik kita nih, film anak. Ini nih topik yang lu pengen banget kita angkat ya, Lam ya. Sebenarnya ada alasan apa sih, Lam? Kenapa lu pengen banget angkat ini tema? Ya, aku yang post tema ini kan ketika kita konsepin acara ini gitu. Nah, sebenarnya film anak itu aku tuh seneng banget gitu sama film anak, sama drama-dramanya. Maksudnya, yang kita tonton ketika libur gitu. Nah, tapi aku tuh ngerasa bahwa film anak di Indonesia itu sangat sedikit dibanding film-film yang lain gitu. Nah, aku tuh pengen tahu kenapa sih ini terjadi dan film anak sendiri gitu seperti apa. Jadi, aku pengen hari ini kita mengkupas film anak itu hari ini gitu. Oke, daripada kita ngobrol berdua, mending kita bawa seseorang yang mungkin kita idolakan dalam ya. Jelas dong. Yang mungkin pecinta-pecinta film, khususnya pecinta-pecinta film di tanah air, pasti tahu beliau gitu ya. Langsung aja ya kita panggil Mas Riri Riza. Halo Mas. Halo, apa kabar Matthew? Baik Rahmat. Mas, saudara Mas. Baik. Terima kasih loh diundang di sini. Oh sama ini ya, selamat Hari Film Nasional ya Mas ya? Oh yes. Bulan-bulan. Menjelang nanti tanggal. Tapi ini tanggal ini, tepat hari ini itu adalah hari kelahiran ke-100 tahunnya sutradara panutan kita, sutradara yang adalah founding father perfilman Indonesia, Pak Usmar Ismail. Dia lahir di Bukit Tinggi, Minangkabau, Padang, Sumatera Barat pada tanggal 21 Maret 1921. 20 Maret 1921. Jadi tepat di hari kita merekam podcast ini. Dan Pak Usmar juga memproduksi dan menyutradarai beberapa film anak. Ya, kalau apa itu Mas? Kalau teman-teman ingat film judulnya Jenderal Kancil, itu dibuat di tahun 58 kalau tidak salah saya. Dan sutradaranya adalah sutradaranya Abbas Sakup, salah seorang tokoh dunia film komedi di Indonesia. Nah dulu tuh Paknya Abbas Sakup itu yang kemudian terkenal membuat film-film komedi satir yang kadang-kadang dianggap sangat komersil gitu ya, dan memang sangat laris itu. Itu dulunya pernah membuat film anak, judulnya Jenderal Kancil. Salah satu pemain di film Jenderal Kancil itu juga adalah sutradara Teguh Karya, yang juga adalah salah seorang sutradara yang sangat pantas dicatat karyanya di dalam sejarah film Indonesia. Nah, kalau Pak Usmar itu menyutradarai film lagu apa gitu, ada juga film anak yang dia sutradarai. Maaf. Ya. Kalau kita mau nonton film-film kayak gitu bisa kemana ya Mas? Nah ini, sebenarnya teman-teman sudah pernah ke Cinematheque Indonesia belum? Saya sudah. Pernah. Rahmat sudah ya? Matthew sudah. Ini beberapa film-film itu bisa dilihat dalam bentuk digital di Cinematheque Indonesia. Tidak semua, karena memang film-film ini dibuat di era materi film itu masih seluloid ya. Dan bahkan sebelum tahun 70-an itu materi film itu masih menggunakan bahan timah yang mudah sekali atau fragile sekali untuk penyimpanannya. Dan ini adalah tantangan memang. Dunia pengarsipan film kita itu sering sekali tidak diperhatikan dengan baik, sehingga banyak sekali film-film yang diproduksi di tahun 50, 60-an bahkan, atau apalagi yang sebelumnya itu sudah mengalami kerusakan. Dan negatifnya tidak lagi ditemukan, karena di masa itu juga banyak sekali film yang diproses cetaknya itu di Hong Kong, di Jepang, di Tokyo. Sehingga kalau produser film tidak memperhatikan master materi itu, dia tidak kembali ke Indonesia. Nah, ketika di pengarsipan Indonesia tidak diperhatikan, kau mau mencari biangnya tuh, negatifnya itu adanya di negara lain. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Tapi ada beberapa film-film ini bisa dilihat di Cinematheque Indonesia, dan ini not official advice ya. Silahkan coba cari di YouTube.
beberapa karya-karya lama dari sinema Indonesia itu juga beredar. Untuk tujuan riset bolehlah dilihat di YouTube. Pertama kita ingin mendefinisikan dulu film anak itu apa. Aku mengutip dari katanya Basil Gates sama Staples kalau film anak, maksudnya ide dari children cinema itu eksibisi film yang lebih untuk ke general audience gitu. Yang di dalamnya itu ada film anak yang dimaksud adalah anak-anak di bawah 12 tahun. Kalau menurut Mas Ririza sendiri, film anak itu seperti apa, Mas? Saya cukup sepakat dengan definisi itu. Tapi yang paling penting juga adalah film anak itu adalah film yang mestinya gagasan dan pola-pola komunikasinya itu bisa terkoneksi dengan anak-anak berusia 12 tahun, 13 tahun, atau lebih muda. Jadi gagasan itu kan bisa dikatakan tema atau ide dasar cerita ya, basic story-nya. Tema dan basic story-nya itu bisa relatable atau nyambung gitu ya dengan anak-anak, dengan usia anak-anak. Tentu saja lanjutan lainnya adalah gayanya, pola-pola berperilaku tokoh-tokoh di dalamnya. Itu sesuatu yang dapat ditangkap oleh atau nyambung dengan anak-anak. Tentu saja dalam budayaan ini semua sangat dinamis ya. Karena bagaimana anak-anak di negeri yang lebih terbuka ya, negara-negara barat misalnya atau negara-negara Eropa atau Amerika, mereka lebih pola-pola komunikasi mereka berbeda tentu saja dengan anak-anak atau anak-anak yang tumbuh dalam budaya di Asia misalnya. Sangat dinamis. Begitu juga di wilayah-wilayah yang lain seperti di Asia Timur misalnya, Asia Selatan misalnya, Asia Utara, itu semua memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi seperti juga sebuah karya budaya, tentunya dia memiliki berbagai ciri khas dan dinamikanya sendiri-sendiri. Tapi saya rasa itu definisi paling simple buat saya. Connectivity, relatability terhadap anak. Mas ini ngomongin soal tema. Saya ingat waktu itu Mas Ririza, kalau sempat ingat, Mas Ririza pernah ngisi jadi dosen tamu di kelas praktika saya waktu itu. Pernyataannya Mas Riri yang menurut saya menarik banget tuh, Mas Riri bilang kalau film pendek yang menarik itu adalah film-film yang menantang moralitas ya, semacam itu. Nah, kalau di film anak sendiri pun, dia tuh ada ideologi-ideologi tertentu gak sih yang disampaikan? Atau mungkin bagaimana film anak itu merepresentasikan kelas atau gender? Seperti saya katakan tadi, tentu saja setiap budaya sangat berbeda dan sangat dinamis. Dan ya budaya itu sangat fluid ya. Agak sulit kita melihatnya sama rata terus gitu. Nah, terkait dengan pernyataan saya soal menantang moralitas umum, sebuah film anak bisa saja, misalnya, mencoba memotret atau menggambarkan sebuah kondisi di mana anak-anak itu tidak hidup di dalam standar kelayakan atau standar sosial yang menurut mayoritas masyarakat umumnya itu baik atau memadai. Ya, misalnya saya pernah melihat sebuah film misalnya berjudul Salam Bombay ya, dari sutradara Mira Nair di Amerika. Semua subjeknya itu anak-anak, ya. Tapi potret yang diberikan di dalam film itu adalah potret anak yang hidup di dalam kondisi biasa di kota Bombay di India.
mungkin buat anak-anak tertentu yang datang dari negara-negara yang lebih maju, itu bisa sangat depressing ya, sangat menekan dan mungkin tidak apa ya, mereka tidak bisa connect gitu. Buat mereka tidak mungkin ada orang hidup di tengah sampah atau di dalam kondisi. Tapi ketika film itu ditonton oleh anak-anak dari negara-negara Asia atau negara-negara di mana kemiskinan itu memang hidup adalah bagian dari kenyataan kita, ya, atau ketertinggalan masyarakat ya, atau kehadiran negara lah gitu, itu adalah bagian dari kenyataan kita. Anak-anak connect dengan cerita-cerita itu. Mereka bisa terhibur, mereka bisa tersentuh, mereka bisa terharu ya. Mereka bisa mendapatkan sebuah apa ya, pengalaman perasaan tertentu ketika menonton film Salam Bombay itu. Yang film itu kita putar sebagai film layar tancap di Bukit Duri gitu misalnya, di Jakarta ya. Atau di sebuah kawasan kota yang secara ekonomi menantang. Saya rasa film itu bisa connect ya, bisa relatable. Gitu. Nah itu film pendek misalnya, apakah bisa film pendek untuk anak? Apakah bisa? Saya rasa bisa. Misalnya kita langsung karena ini diskusinya langsung serius. Saya pernah menonton film judulnya White Balloon gitu, yang dibuat oleh sutradara Iran Jafar Panahi. Itu ceritanya tentang seorang anak yang ketika mendapat tugas dari ibunya untuk mengambil sebuah barang belanjaan gitu, tetapi di tengah jalan jadi terkenal dengan penjual ikan mas. Kemudian dia jadi ngurusin ikan mas, tapi dia lupa dengan tugas dari ibunya. Gitu. Filmnya jadi sangat menegangkan karena bagaimana seorang anak menunaikan tugas dari ibunya, tapi malah keasikan dengan cerita ikan mas gitu. Atau mendapatkan ikan mas dari seorang pedagang. Tetapi juga menyadarkan kita ketika menonton sebagai orang dewasa, itu cerita anak-anaknya jadi menegangkan. Buat anak-anak itu kayak cerita petualangan gitu, bagi penonton anak-anak. Tetapi bagi kita yang dewasa dan menontonnya, kita akan tergelitik gitu. Kadang-kadang kita itu betapa kejamnya kita memperlakukan anak-anak, memberikan mereka tugas yang sebenarnya di luar tanggung jawab mereka. Nah ini fungsi film anak kan juga bisa demikian ya. Selain menghibur penonton anak, tetapi juga menjadi semacam cermin bagi orang dewasa. Bagaimana mereka seharusnya memperlakukan, bertindak, berkomunikasi dengan anak. Nah itu juga antara lain salah satu yang membuat film anak itu bisa menjadi populer. Karena ternyata memang yang nonton jarang sekali film anak itu kita ke bioskop yang datang 10 orang anak-anak semua, kan jarang ya. Tetap aja mereka ada 2 orang tua ya yang nemenin dan 6 cilik-cilik gitu yang ikut gitu kalau ada film. Misalnya Toy Story main di bioskop atau The Lion King gitu ya. Itu yang datang memang anak-anak kebanyakan, tapi selalu ada 2-3 orang tua yang menemani dan sebenarnya produsen film biasanya juga menyadari itu. Mereka juga tetap ingin supaya film mereka itu selain bisa dinikmati oleh anak-anak, tapi juga menjadi refleksi, menjadi kayak bagian dari dialog orang-orang dewasa. Menarik banget sih mas. Sebelumnya saya nggak pernah film anak tuh tidak terlalu mematokkan saya bisa mengkritik sosial melalui film anak tuh saya belum pernah mikir ke situ sebenarnya. Lalu terus sebenarnya banyak gitu, banyak dalam tradisi cinema realism ya di Iran misalnya ada sutradara misalnya kayak Abbas Kiarostami atau Mohsen Makhmalbaf. Awalnya mereka bekerja di dalam sebuah agensi produksi film anak yang dibuat oleh pemerintah negaranya gitu. Jadi Iran itu pada tahun 70-an, 80-an itu memiliki sebuah agensi kayak lembaga pemerintah yang hanya berfokus pada pengembangan film-film anak dan remaja.
Dan itu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk itu. Karena dianggap anak-anak ini adalah masa depan yang penting dan mereka mestinya mendapat perhatian di dalam tsunami informasi global gitu ya. Ketika kita tidak menyadari itu, sebenarnya kita punya potensi kalah dalam pertarungan karena semua anak-anak kita bisa terlalu terlalu asik atau terlalu terbiasa menikmati film-film anak dari luar yang sebenarnya jauh dari realita mereka. Tadi kan Mas bilang film anak itu bisa menggelitik bagaimana orang tua memperlakukan anaknya dan macam-macamnya. Kayak cerita kecil bisa serasa seperti cerita yang menegangkan buat anak-anak. Nah, lalu tuh ngomongin soal lebih ke ini sih Mas, soal violence. Bagaimana ada batasan tertentu gak sih Mas? Soal kekerasan ya. Dan juga mendekatkan itu terhadap realitanya tuh gimana? Ya. Nah ini, tentu saja sudah banyak penelitian soal ini ya. Saya rasa itu teman-teman bisa melakukan studi sendiri tentang dampak tontonan terhadap anak-anak. Penelitian tentang dampak media terhadap anak itu sudah berlangsung puluhan tahun. Bahkan mungkin sebelum era sinema gitu ya. Mereka mencoba melakukan penelitiannya terhadap karya-karya sastra pun sudah pernah gitu. Makanya kita punya banyak sekali penulis-penulis juga sebelum era film menjadi populer yang menulis cerita anak-anak atau cerita untuk semua usia gitu. Dan itu adalah sebuah kerja yang panjang. Nah, kekerasan, contoh-contoh kurang baik itu sudah pasti bisa berdampak buruk kepada anak. Makanya di dalam banyak sekali alasan, misalnya lembaga sensor film itu dibuat untuk melindungi kalangan yang rentan terhadap media ya. Kalangan rentan ini harus dilindungi, makanya harus ada yang namanya lembaga sensor film atau lembaga klasifikasi film. Sehingga ada orang yang bertugas untuk melakukan pengamatan, melakukan pengkajian, kemudian memberikan klasifikasi usia pada film-film tertentu. Sebenarnya bukan pada film, memberikan klasifikasi usia pada semua film yang diedarkan di sebuah negara. Supaya apa? Untuk melindungi anak-anak supaya tidak menonton film yang tidak tepat dengan kondisi emosi, kejiwaan mereka gitu kurang lebih. Nah, ini jelas adalah sebuah hasil penelitian dan ini adalah konvensi sosial. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Anak itu antara lain mengatur ini sebenarnya. Ya, jadi saya rasa itu sudah pasti. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul semua film misalnya dengan subjek anak-anak itu cocok untuk anak-anak? Ya kan, karena ada juga saya ingat dulu misalnya kalau di Indonesia itu ada film seperti Ari Hanggara, teman-teman pasti mungkin tidak tahu ya, jadi di tahun 80-an itu ada kisah nyata, seorang anak yang meninggal karena di-abuse oleh orang tuanya, disiksa oleh bapaknya gitu, sampai meninggal. Dan itu jadi berita di media, namanya Ari Hanggara. Tidak lama setelah kejadian itu, ada produser film Indonesia yang mengangkat cerita itu menjadi film. Nah, film Ari Hanggara ini tentu saja film yang sensasional ya. Dan banyak sekali orang yang pengen nonton gitu. Tetapi kemudian itu cerita tokoh utamanya itu anak gitu. Tapi kemudian dia tidak tepat menjadi film anak-anak yang ditonton oleh anak-anak. Jadi klasifikasinya dia mendapat klasifikasi lebih dewasa. Ada juga film misalnya kayak Pengemis dan Tukang Becak di Indonesia ini. Nah itu juga begitu, itu memotret ke bagaimana beratnya hidup anak-anak gitu di sebuah komunitas gitu ya, terutama komunitas miskin kota waktu itu. Nah itu juga sesuatu yang
walaupun subjek di dalam film itu adalah anak-anak berusia 8-10 tahun, tetapi dia bukan film yang tepat untuk ditonton anak-anak. Banyak juga film, kalau lebih mutakhir sebenarnya kan ya film-film horor ya, seperti Pengabdi Setan atau beberapa film-film horor itu kan ada subjek anak-anaknya dan menjadi cukup kunci di dalam cerita film. Tokoh-tokoh anak-anak itu. Dan kayaknya sih sutradaranya memang punya intensi untuk menggambarkan tokoh anak itu dengan baik gitu. Maksudnya anak-anak itu polos gitu ya. Mereka itu tidak semua kayak kita punya prejudice atau punya pengalaman bisa takut sama setan gitu. Ya itu dimanfaatkan atau bukan dimanfaatkan, dijadikan device dramatik di dalam film sehingga memberikan kengerian kepada kita. Tapi apakah anak-anak direkomendasikan menonton film itu? Tidak. Apakah yang berakting, anak-anak yang berakting di dalam film itu pun pernah menonton filmnya? Saya rasa tidak. Karena belum usianya dia kan. Iya. Iya nggak sih? Nah ini kompleksitasnya tuh kurang lebih begitu. Menurut saya juga tergantung, kalau misalnya filmnya untuk anak juga tergantung bagaimana cara mentreatment limitasi tersebut ya sih Mas. Maksudnya kayak film Mas tuh yang Sherina misalnya kan ada adegan penculikan gitu kan. Penculikan sebenarnya kalau misalnya di direct secara serem juga bisa gitu kan, tapi karena ini untuk anak jadi treatmentnya itu ya gimana caranya anak tetap ya enjoy lah untuk menonton film itu. Tapi ketegangannya itu kami takar baik-baik ya. Jadi bukan juga teror. Itu kan ketika menulis film itu kami menyadari tingkat yang kira-kira bisa di-handle oleh anak-anak. Karena kalau penculik itu misalnya sampai dipotret dalam level yang berbeda, ya memang anak-anak jadinya bisa pada lari keluar dari bioskop kan. dan itu bisa jadi problem. Dan tentu saja kami menyadari bahwa ada yang namanya lembaga klasifikasi. Kita tidak mau membuat film anak-anak, tapi ujung-ujungnya dia mendapat rating 13 tahun ke atas misalnya. Itu kan problem. Kami harus membaca ini kebijakan sensor di negara kita ini kayak apa kalau kita mau membuat sebuah film. Terutama film anak-anak nih. Gitu. Nah ini nanti bakal jadi pertanyaan penting gitu menurut saya sih. Kenapa kita berani bikin film anak gitu? Resikonya juga cukup besar. Sama tadi Mas yang belum kejawab tuh ya, masalah representasi gender Mas. Di film anak tuh seperti apa ya? Oh menurut saya sih tentu saja setiap kali kita membuat film anak kita harus sadari bahwa kita mengarah ke penonton yang lebih luas daripada ketika kita membuat film dewasa atau film remaja gitu. Ketika kita membuat film anak tuh kita harus sadari bahwa mereka harus bisa menangkap segala sesuatu yang ada di film. Terlepas dari kapasitas pengetahuan, intelektual, pengalaman sosial mereka apa. Iya nggak? Itu aja dulu gitu. Saya nggak tahu sih, ada juga kali independent filmmaker yang mau bikin film anak sehingga dia tidak peduli itu. Dia nggak peduli soal pasar yang luas itu. Tapi ketika saya misalnya sebagai seorang pembuat film mau membuat film anak, saya berpikir bahwa penonton saya harus dari orang-orang yang atau penonton yang datang dari kapasitas intelek, sosial, pengalaman budaya, mulai dari tingkat segini sampai segini itu mesti bisa menikmati. Nah kalau soal gender, identitas, ya mau tidak mau harus jelas ya. Harus jelas sekali, tidak boleh jangan dibuat banyak-banyak kompleksitinya gitu. Soalnya waktu itu sempat ada ini ya, ada yang nyorain kalau di Frozen ya. Di Frozen pengen dibikin gay kan. Nah, ada orang-orang yang menyuarakan itu. Nah, kalau dari pandangannya Mas Riza gimana soal hal tersebut ya? Saya pikir itu akan menghadapi banyak resiko gitu ya. Karena film kan tujuan akhirnya adalah didistribusikan untuk penonton yang ditargetkan. Mungkin saja ada
pasar penonton yang trans LGBTQ gitu ya untuk film anak, tapi saya pikir itu terlalu kecil ya. Film itu harus tidak ada satu penonton pun, pembuat film pun yang ketika membuat film tidak memikirkan pasar filmnya ini untuk siapa. Karena itulah hakikat film, kita ingin berkomunikasi kan. Kadang-kadang ada yang bisa berpikir sangat kecil, spesifik film saya ini hanya untuk masyarakat perkotaan usia 23 sampai 28 tahun, mahasiswa lulusan S1 atau S2. Tapi apakah tema atau cerita anak-anak bisa menjadi pilihan untuk itu? Ya itu satu hal yang mungkin, tapi harus sangat disadari bahwa ya itu ada konsekuensi tersendiri dari pasarnya. Kalau kita menciptakan karakter dengan kompleksitas atau secara gender challenging, ya memang akhirnya kita harus bersiap berhadapan dengan misalnya lembaga klasifikasi atau lembaga sensor di negara masing-masing di mana film itu akan diputar. Karena bisa jadi persepsi mereka berbeda. Mereka bisa menganggap bahwa ini film bisa saja terkenal di luar, tapi untuk negara kita ini tidak cocok. Jadi kami tidak memberikan rating usia semua umur untuk film itu. Jadi yang boleh nonton usianya 18 tahun ke atas. Nah itu akan repot tuh. Karena pasti itu tidak sesuai dengan bayangan distributor dan produser film kan. Produser dan distributor film kan. Kalau kita bikin film anak-anak itu ya kita maunya main mulai dari kalau bisa jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Supaya semua keluarga itu bisa mengatur waktunya untuk menonton film tersebut. Sebanyak-banyaknya keluarga. Kembali lagi ke kultur masing-masing juga ya Mas ya, dan perbedaan itu juga gitu. Nah, mungkin aku mau nanya gini Mas, dari pengalaman-pengalamannya Mas nih, kan sudah memproduksi beberapa film anak gitu. Kenapa Mas milih itu gitu? Kenapa cerita-cerita ini tuh Mas ingin sampaikan dan ingin produksi hingga satu Indonesia tuh harus menonton gitu? Saya rasa itu sih terkait dengan pengalaman saya berkomunitas di dalam film, berinteraksi, berbudaya film gitu. Saya waktu kecil itu banyak sekali menonton film dan saya sangat terhibur dengan gambaran-gambaran dunia di luar saya yang jauh dari saya ketika saya tinggal di Makassar waktu itu ya. Peristiwa sinema yang paling menyenangkan buat saya itu Natal. Karena dulu di TVRI, ya dulu belum ada TV swasta. Di TVRI itu setiap Natal itu diputar film-film Natal dari Eropa, dari Amerika. Dan saya melihat Natal itu pengalaman sinematik yang keren banget gitu. Salju turun, kemudian mereka semua tinggal di rumah dengan semua pengalaman. Misalnya kayak makanannya enak-enak, terus habis itu kulkasnya tuh berisi penuh, keluarga berkumpul, semua orang senang. Kadang-kadang ada drama sedikit ya, misalnya ketegangan-ketegangan yang terjadi di keluarga, tapi semuanya akan baik-baik saja di akhir gitu. Ya kemudian saya juga banyak menonton film-film anak-anak waktu itu di televisi dan di bioskop gitu. Ketika saya kuliah, saya bikin film ujian TSD, tahap studi dasar saya itu film anak. Maksudnya subjeknya anak-anak yang bermimpi ingin main komedi putar gitu. Dan sejak saat itu saya menjadi kayak spesialis menyutradarai subjek anak ya. Ketika saya lulus, saya bikin video klip itu kebanyakan yang pemainnya anak-anak. Saya bikin iklan, TV komersial gitu, pemainnya anak. Saya dianggap punya sensibility gitu ya, kepekaan dalam menggarap anak. Gitu. Nah, saya juga suka waktu saya bertumbuh itu saya diberikan pengalaman membaca juga sama orang tua saya, kayak novel-novel anak-anak kayak Lima Sekawan, Sabta Siaga gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar kisah-kisah detektif anak gitu ya, kayak makanya ada petualangan Sherina itu saya bisa relate gitu karena saya dulu baca cerita-cerita detektif anak gitu.
Ada sekelompok 5 orang anak yang besar di Wales gitu ya, di Inggris, yang setiap summer itu sepupu-sepupu ini berkumpul, dan dilalah itu setiap summer itu selalu ada kasus-kasus di lingkungan mereka yang mereka kemudian terlibat di dalam penyelidikannya, dan biasanya ujung-ujungnya penjahat-penjahat itu ditangkap polisi berkat keterlibatan mereka dalam memecahkan kasus-kasus itu. Nah, itu sih gitu. Jadi pada saat yang sama film ini kan sebuah industri ya. Ketika disadari bahwa ada pasar, tentu saja industri akan bergerak untuk memenuhi demand dari pasar itu. Dan karena tidak banyak yang berpikir dan punya pengalaman seperti saya dan produser saya Mira Lesmana, kami jadi sering dapat opportunity gitu. Setiap kali saya punya ide film anak itu ada aja yang mau invest gitu. Setiap kali saya menulis, saya berpikir, ayo kita bikin untuk Rena gitu. Filmnya tuh settingnya tuh di bulan puasa menjelang Idul Fitri, terus begini, ada kejadian ini. Terus cerita itu saya ceritakan ke orang, terus orang bilang, wah ini udah ada yang mau invest belum? Belum sih. Oh yaudah ini ada teman saya nih mau ini. Akhirnya jadi filmnya. Petualangan Sherina juga begitu, dan Laskar Pelangi ya, gitu. Jadi saya rasa ada 2 hal gitu, kepekaan saya atau pengalaman-pengalaman yang saya alami sebagai manusia itu banyak membuat saya berinteraksi dengan anak-anak. Dan yang kedua, karena pasarnya di Indonesia itu ada dan tidak banyak yang bisa atau tertarik untuk menjelajah pasar itu. Gitu sih. Ya, kalau itu kan dari ini ya, dari maksudnya di ketika ingin membuat filmnya gitu. Nah, ketika proses membuat filmnya itu sendiri, ketika mungkin kalau sama aktor kan berarti di pra dan di produksinya gitu. Ketika dealing with children itu seperti apa treatment Mas itu untuk bekerja bersama anak gitu, Mas? Iya. Nah, sekali lagi karena memang saya sudah terbiasa gitu ya, saya juga tentunya seperti kita berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita paham dengan siapa kita berkomunikasi. Kita jadi memilih kata-kata seperti apa yang kita akan gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang seumur kita gitu. Saya pikir itu basic dari penyutradaraan film ya. Kita harus bisa mengkomunikasikan gagasan kita sebagai sutradara, kita mau mengarahkan film ini kemana, dan semua unit yang ada di bawah kita itu, di bawahnya itu harus diarahkan ke tujuan yang sama. Nah, ketika saya berbicara dengan anak-anak atau bekerja dengan anak-anak, saya harus menyadari dulu apa sih kelebihan dan keterbatasan mereka. Mereka biasanya lebih spontaneous, mereka biasanya lebih dramatik gitu ya, kalau berekspresi gitu ya. Mereka kalau ketakutan itu kadang-kadang kombinasi antara wajah takut sama wajah lucu gitu. Nah, hal-hal demikian itu sudah menjadi pengalaman saya ketika saya melihat film atau berinteraksi dengan anak-anak sejak lama. Nah, berkomunikasinya ya saya memilih kata-kata dengan baik. Saya memperhatikan durasi apa istilahnya ya? Endurance mungkin bisa dikatakan ya, ketahanan anak-anak dalam bekerja gitu. Saya juga memperhatikan aspek psikologis dari anak-anak. Apa sih yang membuat anak-anak tidak nyaman? Apa sih yang membuat anak-anak itu merasa terancam gitu? Nah, hal-hal demikian itu saya pahami terus-menerus saya dengan membaca, dengan berkonsultasi. Kami bahkan misalnya kayak pengalaman dulu petualangan Sherina, karena syutingnya 35 hari di luar kota, kami harus misalnya akhirnya berkonsultasi, dan akhirnya kami harus punya pendidik di set film. Jadi di lokasi kami itu ada selalu ada ruangan yang dipersiapkan khusus supaya Sherina dan
Derby itu bisa tetap belajar di waktu-waktu tertentu. Bisa punya waktu istirahat di jam tertentu. Selalu ada pendamping di set maupun di lokasi. Nah, saya juga misalnya memilih kru yang tepat ya. Saya tahu deh gitu. Saya udah tahu nih, ya, yang ini jangan diajak kalau main. Nah, kenapa? Karena dia punya behavior yang lain. Ya. Kami juga misalnya menyediakan sudut khusus untuk kru yang merokok. Ya, kru yang merokok itu harus jauh dari lokasi. Ada banyak peringatan-peringatan ya di lokasi ketika kita syuting dengan anak-anak. Misalnya di call sheet itu udah jelas ada harap berlaku baik gitu, menjaga kebersihan lebih baik gitu. Ya orang film ini, kru-kru film ini kan latar belakang pendidikannya juga beda-beda ya. Ada yang memang tugasnya hanya teknisi. Jadi dia tidak perlu lulus kuliah S1 gitu. Ketika orang tidak lulus kuliah S1 ya kita tahulah kapasitas intelektual emosinya juga berbeda ya. Dan karena itu kita harus memperingatkan terus-menerus gitu. Itu sih yang biasanya gitu. Dan selebihnya ini seperti kita film itu berkesenian juga ya. Jadi perasaan itu sangat penting gitu. Ketika kita bekerja dengan orang, kita harus menggunakan perasaan kita. Dan anak-anak ini adalah manusia khusus. Itu yang harus disadari. Mereka lebih peka, mereka lebih sensitif, mereka punya pengalaman yang tentu saja berbeda dengan kita dalam melihat berbagai situasi. Jadi memang butuh keterampilan dan kepekaan tertentu gitu. Menarik sekali Mas ya. Tapi kalau misalnya sama anak di lokasi itu is it more fun dan film biasa gitu yang bisa sama orang dewasa gitu? Karena saya nonton behind the scene-nya Miles itu kayaknya seru banget gitu ketika ada anak di sana, dan mungkin karena tone dari filmnya yang ceria dan lain-lain gitu mempengaruhi satu produksi ya Mas ya? Sangat sih ya. Ya maksudnya terakhir saya bekerja dengan Maisha Kana dan Lily Leticia di Kulari ke Pantai. Itu di dalam karakter film mereka kontras banget kan. Yang satu sangat anak alam luar kota, yang satu anak kota gitu yang suka di dalam rumah dan memperhatikan ininya. Wah itu menarik banget gitu di dalam pola kerja kita sehari-hari. Karena kadang-kadang mereka sudah kayak in the character gitu sepanjang film, dan itu hal-hal yang kemudian selalu menjadi kayak menjadi kayak bagian dari drama bekerja kita gitu. Sangat sangat menyenangkan sebenarnya gitu. Tapi tentu saja ada tantangannya juga ya. Kadang-kadang schedule produksi yang karena cuaca, karena hal-hal yang kadang-kadang sulit kita perhitungkan, misalnya mundur gitu. Nah ini untuk anak-anak nggak bisa. Ada anak-anak yang jam 9 udah nggak bisa kerja dia, udah habis energinya. Ada juga anak-anak yang kalau kita salah ngasih dia makan, dia bisa jadi hyper gitu. Dan itu membuat situasi kerja menjadi berbeda gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh lain. Ada anak-anak yang takut dengan suara keras gitu, bisa menangis langsung. Sementara kalau di lokasi ada saat-saatnya kita memang bersuara lebih keras gitu ya. Kita harus lebih cepat gitu. Ini harus cepat. Nah itu kalau ditanya apakah lebih menyenangkan, sebenarnya ada seorang sutradara yang pernah menulis, kalau nggak salah Steven Spielberg gitu. Ada 2 hal yang harus kita hindari di set film kita, dan berarti pada saat kita menulis skenario, yaitu anak-anak dan binatang. Ya, sama juga dengan bekerja di laut gitu. Hindari deh semua itu. Jadi kenapa? Karena tidak mudah gitu. Itu butuh logistik, butuh persiapan, butuh kepekaan, butuh itu untuk bisa mendapatkan apa yang kita bayangkan. Tetapi beberapa film terbaik di dunia menurut saya itu, kalau bukan film anak, adalah film-film yang melibatkan cerita anak-anak di dalamnya.
Ini ada lagi satu yang jadi nominasi Oscar untuk skenario, sutradara, dan film terbaik. Film Korea judulnya Minari. Itu juga penggambaran anak-anak di film itu juga luar biasa. Ya kalau nonton juga film Parasite ya 2 tahun yang lalu yang menang Oscar gitu. Itu juga tahun lalu ya yang menang Oscar tahun lalu itu juga luar biasa gitu. Tips atau saran mungkin untuk kami yang filmmaker-filmmaker yang masih belajar, yang masih ada di kuliah atau yang baru lulus gitu, ketika kita ingin approach film anak ini, Mas? Oke, yang pertama tentu saja harus banyak belajar dan mengkaji karya-karya, bukan hanya film saya pikir, tapi mungkin literatur ya kayak novel atau cerita-cerita anak yang kuat dan mempesona gitu, yang berhasil gitu ya. Jadi baca yang banyak ya, kemudian yang juga penting ya nonton. Saya pikir sekarang tidak terlalu sulit kita untuk mencari ranking film-film anak terbaik gitu. Dan tentu saja kalau berpikir mau membuat film anak ya kalau tertarik, kalau enggak ya jangan dipaksa-paksain gitu ya. Kita semua kan punya pengalaman yang berbeda. Ketika kita punya pengalaman masa kecil yang menyenangkan, hal itu adalah sesuatu yang biasanya akan ingin sekali kita rekoleksi gitu ya, ingin kita gambarkan ulang kadang-kadang melalui cerita lain. Itu yang terjadi dengan saya sebetulnya. Saya punya masa kanak-kanak saya itu sangat menyenangkan, penuh petualangan, penuh main-main di lapangan tanpa sepatu gitu ya. Saya banyak trekking, menjelajah kemana-mana. Saya sering naik sepeda dari satu tempat ke tempat lain yang sangat jauh jaraknya gitu ya, belasan kilo gitu. Itu adalah kebiasaan saya waktu saya kecil dan saya suka ketika saya mendapat cerita yang saya baca, skenario gitu yang saya langsung, waduh ini asik banget ini. Ini pengalaman saya ini waktu itu. Jadi itu relatability-nya ada. Nah, tidak semua orang punya memori seperti itu. Jadi saya pikir tidak harus dipaksakan. Jadi kerjakan sesuatu karena Anda punya koneksi dengan cerita yang sedang Anda buat. Sehingga posisi Anda sebagai pencerita itu juga jelas gitu. So, itu sih gitu. Yang kedua atau mungkin yang ketiga nih sarannya yaitu ya lakukan studi dengan baik tentang perilaku, tentang kebiasaan-kebiasaan anak dan sampai akhirnya kepada subjek Anda sendiri ya. Ketika kita bekerja dengan anak kan kita melakukan audisi gitu ya. Itu harus dicari. Biasanya sih kalau karena pemain anak ini kan mereka tidak lulusan sekolah, belum tentu juga mereka menonton film anak itu mereka memperhatikan aktingnya kayak apa, enggak. Jadi saya tuh sering banget berpikir, saya akan mencari pemain anak yang punya pengalaman mirip dengan tokoh yang akan mereka mainkan. Sehingga banyak bagian dari pengalaman pribadi mereka yang mereka bisa panggil kembali gitu ketika mereka berakting. Misalnya minta mereka cerita gitu, kamu pernah nggak ngalamin petualangan naik perahu atau kesasar di rumah temen waktu mau ke rumah teman kamu atau ketinggalan di mall saat ibu kamu ikut ibu ke mall gitu, pernah nggak? Nah, bagaimana mereka menceritakan itu yang justru lebih penting di dalam proses gitu. Buat saya ya. Sehingga ketika kita kemudian menceritakan cerita film ini ke mereka, mereka tuh udah langsung, iya aku pernah tuh mengalami itu. Nah itu udah enak tuh, udah ada koneksi itu biasanya. Sehingga menggambarkan emosi-emosinya itu udah enak. Gitu. Ngomongin tadi yang soal pentingnya film anak ini untuk dibuat. Ada bacaan yang saya baca itu, dia membukanya itu dia bilang kalau film itu sebagai komoditas gitu. Kalau film anak pun termasuk dihitung sebagai produk. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau setelah film itu, kalau di luar film itu muncul, terus ntar ada merchandise kayak mainan-mainan segala macam. Dan mungkin saya pernah baca di mana gitu kalau nggak salah, Disney itu penghasilan terbesar itu bukan dari filmnya justru. Dan filmnya itu sebenarnya mensupport penjualan merchandise dan segala macam. Terus saya jadi lihat kalau di episode sebelumnya kami ngebahas soal independent cinema itu
kita akhirnya kita menyimpulkan kalau independent cinema itu adalah film yang diawali dengan semangat untuk berkarya. Lalu tapi pas saya riset soal film anak, saya ngeliat kalau film anak ini sangat dekat banget dilihat sebagai sebuah produk gitu. Nah jadi untuk menjawab pentingnya film anak ini untuk dibuat, menurut Mas Ririza gimana Mas? Ini film buat hanya sekedar untuk keuntungan ekonomi atau gimana Mas? Saya yakin di dalam industri film di mana studio itu didirikan dengan modal ekonomi yang begitu besar, resiko ekonomi yang begitu tinggi ya. Studio ini kan tradisi di dalam industri film kita, industri film di dunia. Ya. Semuanya dimulai dari Hollywood. Ada MGM, ada Columbia Pictures, ada Fox. Mereka itu melibatkan skema keuangan yang besar sehingga apapun yang diproduksi akhirnya menjadi komoditi. Diharapkan menjadi komoditi yang menghasilkan perputaran ekonomi yang besar gitu. Dan tidak terkecuali film anak. Ya, jadi di dalam sistem ekonomi film yang industrial atau sistem studio tidak terlepas tema itu tidak ada hubungannya dengan gagasan untuk misalnya hanya satu dimensi gitu ya, hanya satu aspek dari tujuan, bukan hanya idealisme, bukan aja ya, maksudnya orang membuat film kan antara lain karena they have something to say kan, mereka ingin menyatakan sesuatu. Yang kedua, mereka percaya bahwa film is a culture, adalah sebuah aktivitas budaya dan bagian dari identitas mereka yang perlu dipertahankan. Ya, mereka pecinta film gitu. Dan yang ketiga adalah ekonomi mungkin. Ya, ini sederhana gitu. Dan aspek estetika dan tradisi seni film itu ada di yang bagian pertama dan yang kedua ada artis. Tapi habis itu ini semua kan butuh biaya nih. Film kan udah kita tahu, kita paham lah ya sebagai sebuah ekspresi yang paling kompleks, yang paling luas dampaknya, tapi juga paling besar biayanya. Nah, karena itulah tidak mungkin tidak ada aspek ekonomi itu ketika kita membuat film. Nah, tapi di dalam memproduksi film itu kan melibatkan produser film, penulis skenario, dan sutradara film yang kebanyakan memang adalah orang-orang yang memiliki kepekaan dalam penceritaan, dalam gagasan gitu. Jadi tinggal kita harus cerdas mencari keseimbangan itu gitu. Kalau tadi ditanya oleh Matthew, kenapa sih film-film Disney itu jualan merchandise-nya hebat gitu, tapi apakah filmnya jelek gitu? Enggak kan? Filmnya tetap film bagus menurut saya. Film seperti Toy Story atau Finding Nemo atau apalagi yang saya sangat suka banyak sih, The Incredibles, Lion King gitu ya. Film-film yang dibuat oleh Disney itu adalah beberapa dari film-film terbaik di dunia ya, di dalam konsep gitu ya. Baik misalnya secara gagasan, secara penceritaan, bagaimana skenarionya ditulis gitu ya. Kemudian belum lagi craftsmanship-nya ya, teknologi, aspek sinematografi, aspek pemeranan di dalamnya gitu. Hampir semua aspeknya itu menurut saya sangat baik film-film itu. Tapi dia juga tetap menjadi candu bagi anak-anak untuk memiliki t-shirt-nya, memiliki action figurnya, dan itu bagian dari film. Sinema itu seperti itu. Bukan cuma itu, sekarang itu sebenarnya bioskop itu tiket itu hanya 30% dari income sebuah bisnis bioskop gitu. Selebihnya itu popcorn dan Coca-Cola dan hot dogs karena coba dihitung kalkulasi, kita masuk bioskop, kita membeli tiket 50.000. Ya. Dari 50.000 rupiah itu setengahnya itu udah harus diserahkan kepada pemilik filmnya.
Jadi sebenarnya cuma setengah. Habis itu pajak dan lain-lain. Tetapi ketika kita beli popcorn, ketika kita beli hotdog, ketika kita beli Coca-Cola, hampir semua uangnya itu masuk langsung ke pemilik gedung itu 100%. Mungkin ada dipotong pajak sedikit. Jadi bisnis film ini memang bisnis. Filmmaking itu adalah bisnis gitu, dan tinggal kita ya sebagai pembuat film harus memanfaatkan the karakter bisnis dari film ini untuk menyampaikan gagasan kita supaya ada gunanya. Jadi kenapa saya mau membuat film anak yang baik ya, yang saya usahakan memberi dampak yang panjang kepada anak-anak gitu, yang kuat, yang memberikan mereka confident, kepercayaan diri, inspirasi untuk lebih. Ya itu karena saya tahu betul bahwa film is a powerful medium. Ketika saya membuat film, saya bercerita seperti ini, kita bertiga gitu ya. Tapi ketika kita menyadari the power of internet, sebenarnya ada potensi. Ini adalah menjadi percakapan yang justru lebih efektif karena the power of internet gitu. Kalau kita menyadari power of internet ya. Kita mempromosikannya, kita membuat jaringan dari komunitas, dia bisa jadi luas gitu. So, penting sekali bagi saya untuk teman-teman menyadari hal ini dengan baik gitu. Bahwa media kita ini apa yang kita lakukan ini adalah seni yang memiliki medium gitu, yang sangat aksesibel dan luas gitu. Jadi, dan itulah yang membuat Hollywood sudah bertahan mencapai golden age-nya ya, golden era-nya sejak tahun 30-an sampai hari ini. Sampai hari ini pun kita masih bersibuk-sibuk karena Hollywood gitu ya. Setiap kali. Ya itu karena mereka berhasil menyadari itu. Bahwa this is a very powerful tools. Dan para seniman, penulis cerita, produser, sutradara itu menyadari itu. Setiap kali mereka membuat film, mereka mempertimbangkan sebaik-baiknya supaya orang di Jepang bisa menonton film kita tanpa harus melihat subtitlenya. Begitu mempesonanya apa yang ada di layar itu, baik yang tergambar maupun terdengar, itu nggak usah lihat subtitlenya, ya mereka mau nonton. Itu Hollywood tuh, idenya Hollywood tuh gitu. Makanya film seperti Finding Nemo itu penuh gerak ya, penuh motivasi. Hambatannya tuh fisikal, ya, ikan hiu yang gede, pancingan yang bercahaya indah banget tapi ternyata bisa menggigit gitu. Jadi hal-hal yang sangat universal, yang mulai dari anak-anak di Kota Kupang sampai Balikpapan, Lok Semawe, itu semuanya rasa takutnya sama tuh nonton film Amerika ini. Itu saya rasa satu hal yang disadari oleh mereka, kadang dilupakan oleh kita. Sebenarnya masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget ditanya. Kayaknya waktunya sudah habis. Apa aja Lam yang lu dapat Lam? Kan lu yang awalnya pengen banget ngebahas soal film anak ini nih. Film anak itu it's more than just film for kids gitu, untuk dijual tok gitu. It's more than that. Kita bisa menyampaikan pesan, kita tetap punya power dari film secara utuh gitu. Dan aku harap sih film Indonesia yang film anak tuh akan semakin banyak lagi sih. Penonton pendengar sekalian, kami ucapkan terima kasih karena udah mendengarkan, dan sampai jumpa di next episode di podcast Cinemaflex. Bye. Terima kasih buat Mas Riri, terima kasih buat Terima kasih ya Rahmat, terima kasih Matthew. Semangat selalu, jaga kesehatan.